Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada hari ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Asiknya Menghafal dengan Tikror. Laporan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 85 tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik SHMAP selaku Coach dan Bapak Sukaji SPD selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto SPD, Guru Agama Islam SDN 3 Jatiperahu Kelompok 2, Angkatan 85. SDN 3 Jatiperahu berada di Desa Jatiperahu, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Latar belakang rancangan aktualisasi yaitu pandemi yang melanda dunia sehingga pemerintah terpaksa menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kemudian dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat membawa dampak positif dan negatif, sehingga pengawasan dan pendampingan belajar anak sulit dikontrol, sehingga muncullah semakin rendahnya semangat belajar, tugas menghafal surat dan lain-lain di masa pembelajaran jarak jauh. Tujuan rancangan aktualisasi, tujuan jangka pendek tersusunnya modul hafalan surat pendek mempermudah proses hafalan anak-anak. Jangka menengah, hafalan peserta didik bertambah. Jangka jauh, hafalan peserta didik bertambah target hafal di 3 juz 30. Manfaatnya, semoga rancangan aktualisasi ini bermanfaat untuk penulis, siswa, dan lembaga. Ruang lingkup rancangan aktualisasi. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap minat menghafal peserta didik dengan memberi angket. Sosialisasi tentang metode tikror pada peserta didik dan membagikan modul hafalan buku yang berjudul Asiknya Menghafal dengan Tikror. Ketiga, pelaksanakan metode tikror. Yang keempat, pengulangan membaca setiap pagi setelah membaca doa belajar dengan bimbingan guru kelas. Yang terakhir, pengulangan membaca setiap setelah sholat zuhur berjamaah. Identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya media pembelajaran berbasis IT pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kurang optimalnya pembiasaan perilaku terpuji, kurang optimalnya praktek ibadah peserta didik selama PJJ, rendahnya semangat dan minat peserta didik menghafal surat-surat pendek selama pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir rendahnya self control dalam penggunaan smartphone di masa pembelajaran jarak jauh. Dari kelima isu ini kami analisis dengan AGPR dan USG. Kemudian ditemukanlah isu yang paling urgent yaitu rendahnya semangat dan minat peserta didik menghafal surat-surat pendek selama pembelajaran jarak jauh. Gagasan pemecahan masalah, penggunaan metode tikror dengan mendukung pembuatan buku panduan hafalan surat-surat pendek di juz 30. Selanjutnya, metrik rancangan aktualisasi. Kegiatan 1, melakukan konsultasi dengan coach dan mentor tentang rancangan aktualisasi. Tahapannya menghubungi coach dan mentor, menyampaikan permasalahan yang akan dibahas, meminta petunjuk arahan, masukan, serta persetujuan coach dan mentor. Output hasil yang diharapkan terlaksananya kegiatan konsultasi sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. Saran masukan dan persetujuan rancangan aktualisasi, dokumentasi, dan foto kegiatan. Nilai-nilai aneka akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Di kegiatan kedua melakukan koordinasi dengan wali kelas 1 hingga kelas 6. Tahapannya menghubungi dan menemui wali kelas 1 dan kelas 6 untuk menyampaikan rancangan aktualisasi. Kedua, menyampaikan rancangan aktualisasi, menanyakan kesanggupan untuk menyediakan waktu saat acara sosialisasi serta meminta persetujuan terlaksananya rancangan aktualisasi. Output hasil yang diharapkan terlaksananya koordinasi terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan, mendapatkan persetujuan dan kesediaan waktu, dokumentasi kegiatan. Keterkaitannya terhadap nilai aneka yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Kegiatan ketiga, melakukan pengamatan terhadap minat menghafal peserta didik dengan memberikan angket. Tahapan kegiatannya membagikan angket, harapan terkumpulnya informasi dasar peserta didik, mempermudah evaluasi penyampaian hafalan peserta didik, nilai aneka, akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Yang keempat, sosialisasi tentang metode tikror. Yang pertama, menjelaskan apa itu metode tikror. Yang kedua, menjelaskan cara penggunaan buku panduan hafalan. Terciptanya semangat untuk menghafalkan Al-Quran, nilai aneka, akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Pelaksanakan di minggu ketiga bulan Juni.
Melaksanakan metode tikror. Mengaplikasikan metode tikror dengan panduan yang ada dalam buku panduan hafalan secara berulang-ulang. Hasil yang diharapkan banyak peserta didik yang sudah hafal bacaan sholat dan surah pendek, nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan yang keenam, pengulangan membaca setiap setelah sholat. Doa pagi dibimbing oleh guru kelas. Tahapannya melakukan murojaah hafalan surah yang sudah ditentukan setiap pagi setelah membaca doa belajar dengan bimbingan wali kelas. Nilainya peserta didik tidak terbiasa secara berulang membaca surat-surah pendek yang dilakukan. Nilai aneka akuntabilitas, komitmen mutu pelaksanakan di minggu ketiga dan sampai 4 bulan Juli. Yang ketujuh, pelaksanakan membaca setiap setelah sholat akhir zuhur. Melakukan murojaah hafalan surat setelah sholat. Peserta didik diharapkan terbiasa untuk melakukan murojaah. Nilai aneka akuntabilitas, komitmen mutu pelaksanaan di minggu 3 sampai dengan 4 bulan Juli. Yang ke-8, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya melakukan murojaah secara individu setiap peserta didik tentang surah-surah yang dihafalkan. Nilai hasil yang diharapkan banyaknya peserta didik yang sudah hafal bacaan sholat dan surah pendek. Nilai aneka akuntabilitas dan komitmen mutu. Yang ke-9, menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Menyusun laporan aktualisasi meminta bimbingan dan arahan kepada coach dan mentor. Nilai yang diharapkan terkumpulnya data dan bukti pendukung laporan. Yang kedua, terrealisasinya laporan kegiatan. Nilai aneka akuntabilitas, aneka publik, dan anti korupsi. Pelaksanaan di minggu ke-4 bulan Juli. Jadwal aktualisasi. Melakukan konsultasi dengan coach, melakukan koordinasi dengan wali kelas, melakukan pengamatan terhadap minat hafal, sosialisasi tentang metode tikror, pelaksanaan metode tikror, pengulangan membaca setiap pagi, pengulangan membaca setiap setelah sholat zuhur, pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan aktualisasi, dan pembuatan laporan aktualisasi.